informasi dan inspirasi. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di bahasan religi Mutiara Pagi untuk hari ini pendengar Rabu 23 Juli 2025. Nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon, WhatsApp, aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita adalah Ustadz Muhammad Nur SAG, penyuluh agama Islam dari kantor Kemenak Kota Palembang. Kita akan membahas mengenai orang yang beruntung di dunia. Kita sudah tersambung bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata. Baik Ustadz, perbincangan kita nih mengenai orang yang beruntung di dunia, begitu ya Ustadz ya? Iya. Sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang berbahagia, Tata yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pendengar yang berbahagia, hidup di dunia ini yang dicari adalah oleh seseorang untung atau keberuntungan. Siapapun orang yang hidup di dunia ini pasti akan memperoleh keuntungan, ingin mendapatkan keuntungan. Bagi seorang muslim atau seorang mukmin, keberuntungan itu bukan hanya dari segi materi saja, tetapi dari hal-hal yang sifatnya non-materi. Menurut hemat kami, sudah kami catat, ini ada beberapa orang yang sangat beruntung apabila punya kesempatan untuk melakukan kebaikan, kesolehan, maka dia hadir di situ. Itulah orang yang paling beruntung. Artinya, pada saat agama memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang baik, maka dia hadir di situ. Itulah adalah orang yang beruntung dari tinjau dari segi agama. Oleh karena itu, ada beberapa orang yang memang beruntung pada saat melakukan kebaikan di dalam agama. Menurut hemat kami, yang pertama adalah orang yang melaksanakan sholat sebelum dia disolatkan. Ini adalah orang yang paling beruntung. Pada saat kesempatan azan memanggil, terdengar hayya 'alas shalah, dia bergegas untuk melaksanakan sholat, terutama di masjid. Inilah orang yang beruntung menurut pandangan agama. Sebab dia sadar bahawa sholat adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan. Dan pada saat yang nanti, pada saat panggilan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala, dia paham bahwa panggilan yang terakhir adalah panggilan kematian. Tetapi sebelum mati, sebelum meninggal dunia, panggilan yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat itu harus dikerjakan lebih dahulu. Kemudian yang kedua, orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang disebut dalam agama adalah orang yang memiliki sifat zuhud, artinya meninggalkan dunia. Siapa mereka? Mereka yang tidak rakus terhadap dunia. Mereka yang tidak serakah terhadap dunia. Mereka yang tidak semata-mata mementingkan kehidupan hanya untuk kepentingan dunia semata.
Mereka adalah orang yang mementingkan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Mereka bukan tidak butuh dengan materi, akan tetapi mereka menggunakan materi itu adalah untuk kepentingan akhirat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu bersedekah sampai dia menjadi orang yang kaya. Bukan berarti pada saat dia kaya baru mau bersedekah. Ini adalah orang yang paling beruntung. Setiap kesempatan apabila dia bisa melakukan kesempatan ini untuk bersedekah, maka dia melakukan untuk bersedekah, berimpak, bahkan bisa membantu orang lain. Apabila kesempatan untuk membantu orang lain, setiap kesempatan untuk membantu orang lain, apabila dia hadir di situ, maka inilah adalah orang-orang yang beruntung. Dia selalu bersedekahkan hartanya, tenaganya, pikirannya untuk kepentingan orang lain, sehingga membuat dia jadi kaya berkhazanah, kaya dalam segi materi, kaya dalam segi akhlak, kaya dalam segi semua segi dan segala hal. Sebelum dia mendapatkan apa yang menjadikan kebahagiaan di dalam hidupnya. Kebanyakan kita minta maaf ini kadang-kadang. Apabila kita sudah kaya baru mau bersedekah. Padahal dengan sedekah akan membuat orang jadi kaya secara materi, secara psikologis, secara keilmuan dan lain sebagainya. Jadi secara materi sedekah adalah memancing harta supaya kita menjadi orang yang kaya secara materi. Sebab tidak ada sedekah yang kita berikan kepada orang lain, apapun bentuknya, pikiran. Kalau seandainya harta, dia akan bertambah. Kesempatan kita menjadi orang yang kaya dengan sedekah itu sangat besar. Ilmu yang kita berikan untuk kita sedekahkan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk orang banyak, maka ilmu itu akan bertambah. Tenaga pun seperti itu. InsyaAllah tenaga kita akan bertambah. Dan pengertian kita akan disihatkan oleh Allah SWT apabila kita membantu orang dengan tenaga yang ada pada kita. Kemudian yang keempat, orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang yang selalu berdakwah sampai menjadi alim. Bukan menunggu alim baru mau berdakwah. Orang yang selalu mendakwahkan diri, mendakwahkan agama. Artinya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sebab itu adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk berdakwah itu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan penjelasan agama kepada orang yang belum mengerti dengan agama dalam segala hal. Maka orang inilah orang yang sangat beruntung. Dalam Al-Quran dijelaskan wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang paling baik, kata Allah, yang paling beruntung daripada orang yang mengajak kepada kebenaran, kebaikan, yang pada saatnya nanti sampai dia mengatakan bahwa innani minal muslimin, aku adalah termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunggu sampai alim, tidak menunggu sampai banyak ilmu. Apa yang ada pada kita sampaikan kepada orang lain yang belum mengerti tentang masalah yang berhubungan dengan masalah agama. Rasulullah bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan kataku, kata Allah, kata Rasulullah, dariku hanya walaupun hanya satu ayat. Yang kelima adalah orang yang beruntung di dunia ini, orang yang selalu pergi ke masjid sampai tua, bukan menunggu tua baru mau ke masjid. Ini adalah orang yang paling beruntung. Sebab sholat di masjid adalah sunnah muakkadah, hampir mendekati wajib yang Allah perintahkan lewat Rasulullah.
agar sholat siapapun, terutama bagi laki-laki, untuk sholat ke masjid tidak menunggu sampai tua. Ini minta maaf kadang-kadang bagi kita, khususnya orang Indonesia, orang Palembang, kadang-kadang waktu kecil masih rajin ke masjid, waktu belajar masih di TPA, begitu meranjak dewasa, meranjak remaja, sudah meninggalkan sholat, meninggalkan Al-Quran. Kemudian pada saat tua sudah mau pensiun atau sudah pensiun, kadang-kadang baru aktif lagi di masjid, baru belajar ngaji lagi. Kalau seandainya belum tahu mengerti dengan hal-hal agama yang lain, baru mau belajar lagi. Kebalikan dari kita. Orang sebenarnya yang seharusnya orang pergi ke masjid itu, siapapun dia pergi ke masjid, artinya untuk sholat sampai dia menjadi tua, jangan sampai saat dia sudah tua baru mau ke masjid. Yang keenam, yang terakhir, adalah orang yang selalu bertobat sebelum ajal. Jangan menunggu ajal baru bertobat. Pada saat dapat sudah ditenggorokan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima lagi taubat siapapun yang mau bertobat. Tetapi orang yang selalu bertobat sebelum ajalnya, itu adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Dan apabila itu dilakukan dengan setiap kesempatan yang ada, maka dia termasuk orang yang paling beruntung di dunia ini. Kata Rasulullah dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa untuk melaksanakan taubat itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ada hikmah. Bahasa Arab mengatakan, ajilu bis salati qabla al-faut wa ajilu bis salat wa ajilu bit taubati qabla al-maut. Artinya bersegeralah untuk melaksanakan salat sebelum habis waktu salat itu, dan kerjakanlah, bertaubatlah kepada Allah sebelum ajal menjemput. Demikian mungkin Mbak Tata yang dapat disampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya silakan pendengar untuk segera saja bergabung untuk tanya jawab kepada narasumber kita di 0711369977, 082179279090, aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Halo, assalamualaikum. Selamat Mbak Tata. Sama siapa di mana? Pak Azhari di Sekayu. Pak Azhari di Sekayu, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Azhari. Ya, apa kabarnya Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat Pak Azhari. Pak Azhari sehat? Ya, ini Pak Sanwa tanyakan. Bisa nggak harta benda itu Pak membawa surga Pak? Harta benda? Membawa surga. Oh, membawa ke surga gitu ya. Baik, terima kasih Pak Azhari. Silakan Ustadz. Alhamdulillah Pak Azhari sehat. Alhamdulillah. Harta bisa membawa seseorang ke surga. Di dalam hadis Rasulullah SAW, belum bergeser telapak kaki seseorang hamba sebelum dia ditanyakan tentang 4 hal. Salah satunya yang terakhir adalah tentang harta, didapat dari mana dan dikeluarkan untuk apa. Jadi dengan harta bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, dengan harta juga bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka. Demikian Pak Azhari. Baik, lanjut silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Terputus. Di 082179279090 juga boleh ya untuk yang mau chat, langsung chat aja. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi, sama siapa di mana? Pak Kiwai di Batu Raja. Baik, Pak Kiwai di Batu Raja. Silakan, Pak. Mau tanya Pak Ustadz, masalah sholat sunat duha Pak Ustadz ya. Nah itu habisnya jam berapa? Kalau misalnya kita di atas jam 11 kita melakukan sholat doa,
kita doa zikir pas masuk waktu zuhur, kita langsung zuhur. Apakah itu masih sah itu jam 11 lewat itu Pak Ustadz? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Pak Kiwai di Batu Raja, bagus pertanyaan ini. Salat duha dikerjakan kalau menurut Rasulullah SAW di terbitnya matahari sampai kurang lebih pukul 11-an. Lewat dari situ sudah tidak bukan terbit matahari lagi namanya, tapi sudah mendekati siang. Nah, mendekati siang itu ada ulama tidak memperbolehkan lagi untuk melaksanakan sholat sunnah. Jadi batasnya sampai kurang lebih pukul 11. Dari kurang lebih mungkin sekitar pukul 6:15 sampai pukul 11. Kalaupun seandainya kita mau zikir untuk berzikir, bertasbih dan melakukan hal-hal yang lain tidak sampai kita menunggu zuhur, itu banyak hal yang kita lakukan, terutama membaca Al-Quran. Yang berzikir dan membaca Al-Quran itu lebih bermanfaat. Ya, kita menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai melewati batas atau mengurangi waktu sebelum. Jadi sebelum waktu sholat itu kita mengerjakan sholat, jangan sampai juga habis waktu itu baru kita mengerjakan sholat. Ketentuan dari agama yang ditetapkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang terbaik untuk kita. Apabila kita melakukan itu mungkin di luar itu, maka biasanya agak kurang bermanfaat bagi kita apa yang kita lakukan. Demikian Pak Kiai. Lanjut, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Suaranya kecil sekali Bu, bisa agak keraskan sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu siapa di mana? Bunda Ida di Banyuasin. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Ida. Iya, jadi Pak Ustadz, pertanyaannya untuk mencapai keenam dari Pak Ustadz uraian tadi, berarti kita memerlukan istiqomah ya dalam melakukan rangkaian ibadah gitu Pak Ustadz. Benar. Jadi gimana Pak Ustadz ya? Mohon pencerahannya ya. Baik. Silakan Ustadz. Dalam beribadah kita harus istiqomah. Orang yang istiqomah dalam melakukan ibadah itulah adalah orang yang sebenarnya ending dari topik kita pada pagi hari ini adalah istiqomah. Jadi ibadah apapun yang kita kerjakan pada saat kita melakukannya itu adalah akan kembali kepada kita. Kita melakukan kebaikan itu sebenarnya untuk kita. Man ja'a bil hasanati falahu khairum minha. Man ja'a bis sayyiati fala yujzal ladzina 'amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun. Kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, apakah itu ibadah kepada Allah SWT, ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, semua akan kembali kepada kita. Kita melakukan dengan istiqomah. Harus dengan istiqomah. Artinya continue. Melakukan kebaikan yang terbenci dengan suatu keadaan, dengan suatu waktu, tetapi harus terus dilakukan kebaikan itu. Dia akan mengalir kepada kebaikan kepada kita, dan kita akan menjadi orang yang baik, dan pada saatnya nanti kita akan menjadi orang yang beruntung dengan melakukannya dengan istiqomah. Demikian Ibu Ida. Lanjut, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam Pak Tata. Pak Abu Bakar ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar. Ya. Tadi saya mendengar tausiah Ustaz pertama tadi mengatakan bahwa hukum di masjid itu adalah sunan muakkadah. Tetapi ada pendapat lain Ustaz yang mengatakan bukan sunan muakkadah, yaitu sunat kifayah.
Nah, jadi Ustaz itu dari imam mana dan yang mengatakan sunat kifayah itu dari imam yang mana? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang jelas itu Pak Tata. Itu yang sunah-sunah yang Ustadz katakan tadi ya, yang dijelaskan tadi itu dari imam mana begitu Ustadz? Halo? Halo? Halo Ustadz? Halo? Baik, pendengar jangan kemana-mana ya, nampaknya kita terputus bersama narasumber kita. Saat lagi kami akan kembali lagi, kita akan segera bersama-sama kembali di Mutiara Pagi hari ini. Program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Masih di Mutiara Pagi pendengar, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita segera kembali tersambung bersama narasumber kita. Pendengar di ujung telepon adalah Ustadz Muhammad Nur SAG. Masih membahas mengenai orang yang beruntung di dunia. Kita lanjutkan kembali Ustadz. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Pak Abu Bakar tadi. Masalah sholat sunatnya, sholat muakkad. Sementara ada Pak Bakar tadi mengatakan bahwa sholat sunat kifayah. Jadi
Salat sunat duha itu adalah salat muakkad. Berdasarkan hadis Rasulullah, ada 2 hadis. Kekasihku, kata Rasulullah, mewasiatkan kepadaku 3 hal. Pertama, puasa 3 hari di setiap bulan. 2 rakaat salat duha. 2 rakaat duha maksudnya. Dan agar aku salat witir sebelum tidur. Jadi riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua, wahai anak Adam, kata Allah berfirman dalam hadis kursi, wahai anak Adam, janganlah engkau malas mengerjakan 4 rakaat di awal siang, artinya duha. Maka aku akan cukupkan untuknya di akhir harimu, artinya pada saat hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Imam Ahmad. Ini 2 hadis ini mengatakan bahwa salat duha merupakan sunat muakkadah. Demikian Pak Abu Bakar. Lanjut, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sama Bapak siapa di mana Pak? Pak Ujang Jajawi. Pak Ujang di Jajawi, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ujang. Ya, alhamdulillah. Ini yang saya tanyakan, apakah hukumnya mengazankan orang yang sedang dikuburkan di dalam lubangnya itu? Itu aja pertanyaan saya. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Halo Pak, bisa agak diperjelas sedikit Pak? Apakah hukumnya mengazankan jenazah yang telah dikuburkan di dalam lubang itu? Oke, baik. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang, silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang, ini pertanyaan ini pertanyaan yang sangat bagus tadi. Para hadirin yang berbahagia, sebenarnya mengazankan orang pada saat meninggal dunia itu dasarnya tidak ada dan hadis. Akan tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa itu namanya talqin atau azan. Di dalam Islam itu sebenarnya tidak ada di dalam Al-Quran maupun dalam Rasul. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan ada beberapa buku yang mencatat bahwa kelahiran seseorang diawali dengan azan dan kematian seseorang juga. Jadi pada saat kita lahir di sunat iqamat, kemudian pada saat kita meninggal juga seperti itu. Jadi kita menghadap Allah SWT pada saat kita dan pada saat kita Ustadz, mohon maaf sekali Ustadz, ini suara Ustadz agak sedikit terganggu begitu Ustadz. Kenapa ya? Sekarang sudah bagus ini? Iya. Tadi menghilang Ustadz. Nah, ini menghilang lagi Ustadz. Kenapa ya Ustadz ya? Halo Ustadz? Ustadz? Baik. Terputus kembali pendengar. Kita akan coba kembali untuk menghubungi narasumber kita Ustadz Muhammad Nur ya di telepon Pro 1 RRI Palembang.
satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik, kita sudah tersambung kembali pendengar. Mohon maaf ya sebelumnya pendengar atas gangguan yang terjadi pagi hari ini. Kita sudah tersambung kembali bersama narasumber kita Ustadz Muhammad Nor SAG. Ustadz, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya Ustadz ya di pagi hari ini. Oke, boleh kita lanjutkan kembali Ustadz? Iya, silakan. Tadi terputus ya atas jawaban pertanyaan Pak Ujang. Mungkin bisa diulangi Ustadz. Mungkin ke pertanyaan berikutnya. Ini Pak Ujang tadi sudah dijawab. Akan tetapi untuk dasar nanti untuk dasar alasan bisa saya WA nanti alasannya. Ada hadis yang mungkin menjadi dasar untuk yang berhubungan dengan masalah azan mayat atau azan jenazah. Oke, baik. Saya bacakan WA yang udah masuk ya Ustadz ya. Ini dari Pak Zulkifli di Banyuasin. Assalamualaikum Ustadz, semoga kita dalam lindungan Allah selalu, amin. Kalau berbicara masalah orang yang sangat beruntung, sudah jelas terbayang di benak kita pasti hidupnya senang gitu ya Ustadz. Yang saya tanyakan, bagaimana orang yang berharta, punya jabatan dan kedudukan yang tinggi, tapi dia tidak kenal dengan azan, tidak kenal dengan sedekah di jalan Allah, bahkan dia jauh dari Allah. Nah, bagaimana pendapat Ustadz orang seperti ini menurut agama Islam? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih Pak Zulkifli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang beruntung hidup di dunia ini adalah orang yang melakukan kebaikan setiap ada kesempatan. Rugi dia agar tidak melakukan kebaikan tersebut, amal soleh, artinya apabila kesempatan itu dilewatkan saja. Bagi orang yang seperti yang disebutkan oleh Pak Zulkifli tadi, itu sudah pasti tidak beruntung hidup di dunia. Jangankan walaupun secara materi dia berlebihan, berlimpah dengan materi, akan tetapi secara rohani ya, secara keagamaan, secara psikologis dia adalah orang yang rugi, orang yang tidak beruntung. Sebab dia mempunyai kesempatan itu banyak. Artinya pada saat dia punya harta, dia bisa sebenarnya dengan harta itu dia bisa berbuat semua kebaikan yang bisa dilakukan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Apapun yang kita lakukan pada hakikatnya adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan kejelekan adalah kejelekan itu untuk diri kita sendiri. Semua akan kembali kepada kita dan kita tergantung dengan kesempatan yang Allah berikan. Itu sangat berharga dan sangat beruntung sekali. Jadi orang-orang yang seperti disebutkan oleh Pak Zulkifli tadi adalah orang yang tidak beruntung sebenarnya. Demikian Pak Zulkifli. Ya, lanjut lagi. Saya bacakan lagi. Ini ada Pak Romli di Sembawa, Banyuasin. Saya Romli. Pertanyaannya, ketika sholat menjadi makmum imam. Oh, maksudnya gini. Ketika sholat menjadi makmum, imam ini cepat dalam gerakan sholat. Misalnya ketika sujud sebentar sehingga kita tidak sempat mau membaca terus duduk antara dua sujud gitu ya Ustadz ya. Karena keburu sujud kembali. Nah, bagaimana itu hukumnya Ustadz? Apakah tetap terhitung dapat pahala sholatnya atau bagaimana gitu? Di dalam sholat ada aturan yang harus kita ikuti. Artinya
Di dalam sholat itu ada namanya tartib dan khusyuk. Jadi melakukan sholat itu tidak boleh terburu-buru, sebab kadar gerakan di dalam sholat itu sesuai dengan bacaan. Jadi bacaan Fatihah misalnya, kita baca dengan tartil. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak boleh Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu tidak khusyuk lagi namanya. Tapi kerjakan sholat itu dengan khusyuk, dengan istiqomah, dengan rukun dengan rukun yang benar. Sebab di dalam sholat itu ada tata cara yang harus dilakukan, yang harus dilalui untuk mencapai tingkat solat itu adalah khusyuk di dalam melaksanakan solat. Khusyuk dalam melaksanakan solat berarti sempurna bacaannya. Salah satunya adalah sempurna dengan bacaannya. Dia gerakannya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kata Rasulullah, permudahkanlah solatmu. Artinya apa? Sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau bacaan pada saat kita ruku, ya sesuai dengan bacaan ruku, sekedar baca tasbih 3 kali. Mungkinan tidak lama. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pada saat sujud. Sekedar 3 kali langsung ke rukun berikutnya. Jangan sampai nunggu lama gitu. Makanya tidak diperbolehkan kita berlama-lama di dalam sholat apabila kita sebagai imam. Sebab makmum kita banyak dalam segala kondisi. Ada yang kadang-kadang orang tua, ada yang masih muda, yang masih gagah, ada yang anak-anak, ada orang yang sudah uzur, orang yang sudah sakit misal. Oleh karena itu kita imbangi secara umum. Makanya harus paham, seorang imam itu harus paham dengan jemaahnya. Ya, jangan menurut selera kita. Kalau menurut selera kita kan waktu Rasulullah sujud lama, ya benar, kita sholat sendirian, tapi pada saat kita menjadi imam kita tidak boleh berlama-lama di dalam sholat, sebab itu akan memberikan mudarat kepada jemaah atau makmum. Demikian Pak Romli. Lanjut lagi, saya bacakan lagi WA yang masuk. Ada Pak Wahdi di Kalbar. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau berbeda mazhab antara suami istri? Misalnya yang satu bersentuhan batal uduknya, yang satu lagi bersentuhan tidak batal uduknya. Terima kasih Ustadz. Pak Wahdi di Kalimantan, pertanyaannya bagus sekali. Harus samakan persepsi. Sebab apabila suami istri sudah berbeda mazhab, itu akan mengganggu hubungan keharmonisan suami istri. Jadi masalah mazhab adalah masalah yang berhubungan dengan fikih. Fikih artinya pintar atau cerdas. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang mengambil keputusan tanpa mengganggu hak privasi orang lain. Mungkin bisa dipahami itu. Yang perbedaan mazhab tidak menyebabkan semuanya jadi baik. Artinya banyak kebaikan yang harus kita lakukan di dalam melaksanakan, apalagi sampai antara suami dan istri. Yang salah satu nanti mau sholat, yang satunya bersenggolan pada saat sholat, mungkin pada saat sudah berwudu bersenggolan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Jadi penafsiran aula mastumun nisa di dalam Al-Quran itu adalah pandangan perbedaan mazhab. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lana a'maluna walakum a'malukum la hujjatu bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Jadi masalah perbedaan mazhab itu jangan diperuncing, jangan diperbesarkan, cari persamaan. Kalau seandainya seorang istri ngotot bahwa batal wudu apabila bersentuhan kulit antara suami dan istri,
kalau suami ngomong kan tidak batal, ya suami lebih harus dituruti oleh istri dalam segala hal apabila untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Wadi dan Mbak Tata. Selanjutnya silakan pendengar, atau boleh masih bisa ya ke WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Iya, suaranya agak keraskan sedikit boleh Pak? Ini suaranya kecil sekali. Oh iya. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Sama Bapak siapa di mana? Ini Pak Minarno di Lebong Siarang. Pak Minarno di Lebong Siarang, silakan Pak. Lebong Siarang. Assalamualaikum Bapak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Minarno. Yang mau dikatakan Bapak Ustaz, pahala sunnah itu 24 jam non-stop. Nah itu mohon pencerahan dari Bapak Ustaz. Gimana Pak? Pahala sunnah itu 24 jam non-stop. Oke, baik. Gimana suan Bapak Ustaz? Sama-sama Pak Winarno. Silakan Ustaz. Bisa diperjelas pertanyaannya? Pahala itu yang 20 sekian itu loh Ustaz, maksudnya gimana gitu? 20 berapa dalam sehari gitu ya, silakan. Pak Winarno yang berbahaya, di dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Apabila seseorang melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan 10 pahala. Di hadis yang lain, barang siapa mengerjakan sholat berjamaah di masjid, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan 27 derajat pahala ketimbang dia sholat di rumah. Sebab sholat di masjid itu adalah akan lebih banyak manfaatnya untuk diri kita, untuk masyarakat, dan untuk yang lainnya, untuk Islam jelas. Jadi 27 derajat itu adalah pahala yang Allah berikan kepada seseorang yang apabila melakukan sholat berjamaah di masjid. Apabila dia melakukan seorang melakukan kebaikan, maka di dalam Al-Quran dijelaskan, maka akan Allah balas 10 kebaikan. Tapi di hadis yang lain, barang siapa yang melakukan akan dibalas 100 kali lipat dari kebaikan yang pernah dia lakukan. Di dalam Al-Quran standarnya 10. Kemudian ada yang Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Baqarah itu, barang siapa yang bersedekah, maka dia akan diberikan 7 kebaikan. Jadi 7 kebaikan itu dia akan tumbuh 100 kebaikan. Dari 100 kebaikan akan tumbuh beribu-ribu, berjuta-juta kebaikan. Allahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada hambanya tanpa ada batasnya. Demikian Pak Winarno. Ya, mendengar Ustadz, ini semua pertanyaan sudah kita jawab ya, telepon, WA. Sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan kembali? Silakan Ustadz. Mbak Data yang berbahagia, para pendengar yang setia, di akhir perjumpaan kita ingin kami katakan bahwa orang yang baik, orang yang beruntung adalah apabila kesempatan untuk melakukan kebaikan, dia hadir di situ. Itulah orang yang beruntung yang sebenarnya. Itulah adalah orang yang paling bahagia pada hakikatnya. Sebab keberuntungan itu, kebahagiaan itu, kesempatan itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang. Jadi apabila kita punya harta, kesempatan kita untuk bersedekah lebih banyak di situ. Kita punya ilmu, kita bisa berbagi kepada yang lain. Kita punya kesempatan, kita bisa bersilaturahmi, kita punya tenaga, kita bisa membantu orang dengan lewat tenaga yang kita punya. Sebab semua itu dari Allah, akan datang kepada Allah SWT dan akan diambil oleh Allah SWT.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan. Demikian para pendengar yang berbahagia dan Mbak. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.